Ya, oke, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Usman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang vulkanisir ban. Pada dasarnya vulkanisir ban sendiri sebetulnya sangat umum, terutama di kalangan-kalangan pengusaha angkutan barang atau jasa gitu. Kalau teman-teman yang belum tahu, vulkanisir ban itu adalah penambahan karet baru kepada ban yang lama melalui beberapa proses tahapan untuk menambah nilai sebuah ban tersebut gitu. Jadi untuk memperpanjang usia ban tersebut gitu. Di sini juga ada ini ya, sedikit quotes. Seperti ban mobil, bisnis biasanya hancur tidak dalam waktu seketika, melainkan akan hancur secara perlahan-lahan seperti kebocoran. Selanjutnya ada background. Yang pertama, dengan banyaknya kendaraan bermotor saat ini, kebutuhan akan ban pasti akan meningkat. Kendaraan bermotor secara berkala harus mengganti bannya yang sudah aus dimakan jalanan. Dengan ban baru dari pabrik yang harganya mahal, ban vulkanisir akan menjadi pilihan pengganti. Ban vulkanisir harganya berada di bawah ban baru dengan kualitas yang tidak kalah. Selain itu, dengan menggunakan ban vulkanisir, Anda dapat membantu menunda pembuangan ban bekas ke lingkungan sehingga lebih ramah lingkungan. Di sini ada big konsepnya ya, yang sesuai tadi saya katakan, bahwa saat ini kendaraan bermotor itu sudah banyak di jalanan. Terutama pasarnya itu untuk perusahaan angkutan barang atau angkutan jasa. Di mana kalau misalnya ban seperti ini, dalam keadaan gundul ini, masih bisa dipakai ketika kita menambahkan seperti apa ya namanya, penambahan karet baru gitu. Untuk penambahan karet baru sendiri itu ada beberapa tahapan, dan apabila si perusahaan tersebut sangat-sangat memperhatikan kepada kualitas pemakaian ban itu, vulkanisir itu bisa dilakukan 2-3 kali. Jadi proses vulkanisir itu tidak hanya satu kali ban haus seperti ini, terus kita vulkanisir, habis itu kita buang gitu. Enggak. Malah kalau misalnya ketika si perusahaan tersebut bisa dengan teknisinya, dengan pihak lapangan saling berkolaborasi untuk memberikan apa namanya arahan-arahan kepada supirnya, ban tersebut bisa divulkanisir 2-3 kali. Di mana peluang bisnis vulkanisir bisa menjadi opsi yang sangat menjanjikan. Karena harga ban vulkanisir itu rata-rata hanya 40% dari harga ban baru. Jadi dan terutama biasanya ban vulkanisir hanya dipakai untuk di belakang, karena kan kalau di depan itu ada manuvernya ya. Jadi kurang apa? Agak riskan lah kalau kita pakai di depan itu. Kalau untuk di ban belakang itu memang kebanyakan perusahaan-perusahaan angkutan sudah pakai ban vulkanisir untuk menghemat kos kepada biaya-biaya untuk pengadaan-pengadaan ban. Nah, selanjutnya ada external analysis, persaingan antar perusahaan. Persaingan lebih ke arah harga karena beda wilayah langsung terlihat perbedaan harga. Di sini solusinya diskusi dengan asosiasi ban untuk pembagian wilayah dan peningkatan kualitas sehingga terjadi persaingan sehat dan saling menguntungkan antar pesaing. Selanjutnya ada potensi masuknya pesaing baru. Potensi perusahaan baru tidak menjadi ancaman besar asal mampu menjaga loyalitas konsumen. Karena memang kalau untuk potensi masuknya pesaing baru itu di perusahaan vulkanisir sendiri bergeraknya rata-rata di bermain di harga aja gitu. Karena kalau untuk kualitas mungkin rata-rata mirip-mirip lah gitu. Hanya dengan kita bisa memberikan sesuatu yang lebih, biasanya kita akan mendapatkan loyalitas dari konsumen gitu. Misalnya seperti ada beberapa keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing yang akan masuk. Di sini juga ada daya tawar pemasok, memiliki relasi yang baik dengan pemasok, sehingga pemasok memiliki prioritas kepada kita sebagai konsumen lama dan tetap. Sehingga kepercayaan yang timbul itu besar dibandingkan dengan konsumen baru. Untuk daya tawar pemasok juga memang ini sangat penting,
Karena kualitas karet yang kita pakai, kualitasnya akan menentukan juga kepada konsumen itu kembali lagi ke kita atau enggak gitu. Nah, disinilah daya tawar pemasok kita juga harus diperhatikan itu. Selain dari seleksi bahan bakunya, terus juga kesediaan bahan baku tersebut di pemasok tersebut. Selanjutnya ada daya tawar konsumen, memiliki cara untuk mempertahankan konsumen dengan cara divisi pemasaran yang sering melakukan kunjungan, sehingga keluhan yang dirasakan konsumen bisa disampaikan langsung dan segera diberikan solusi. Jadi untuk daya tawar konsumen sendiri, biasanya kita di divisi pemasaran itu sering melakukan kunjungan-kunjungan ke konsumen-konsumen yang biasa pakai produk kita gitu. Dengan harapan dia bisa memberikan masukan, bisa memberikan juga sharing lah kepada kita gitu untuk kemajuan atau misalnya ada apapun untuk perusahaan. Selanjutnya ada internal analysis, pemasaran. Yang pertama ada customer analysis. Di sini segmentasinya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di area pemasaran. Targetingnya memilih perusahaan angkutan, barang, dan jasa. Positioningnya memberikan pelayanan yang cepat dan sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya ada penjualan dan perencanaan produk atau jasa. Penjualan produk atau jasa menggunakan tenaga penjualan dengan promosi melalui penjualan perorangan. Perencanaan produk baru dengan tes market disesuaikan dengan daerahnya. Kalau untuk perencanaan produk tuh biasanya kita kan karetnya itu kan ada kembangnya berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya untuk pengetesan produk baru ya kita sesuaikan dengan kebutuhan market yang ada di lapangan. Selanjutnya ada penetapan harga. Harga yang ditetapkan disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan. Karena di sini kan kualitas karet itu ada beberapa tipe gitu. Dari misalnya yang kualitas standar sampai yang kualitas sangat bagus gitu. Jadi untuk penetapan harga sendiri kita sesuaikan dengan bahan baku yang digunakan. Untuk distribusinya memerlukan beberapa saluran distribusi untuk melakukan penawaran dan menyerahkan bahan bekas dari konsumen untuk divulkanisir. Untuk distribusi sendiri mungkin kita harus melakukan membuka banyak agen agar konsumen sendiri tidak perlu jauh-jauh memberikan bahan bekasnya ke pabrik kita gitu. Jadi dengan adanya agen kita bisa mengambil bahan bekas tersebut sesuai dengan titik-titik yang ada. Untuk riset pemasarannya, melakukan kunjungan konsumen setiap minggu dengan menggunakan skala dan prosedur yang diberikan oleh perusahaan. Untuk internal analisis produknya, yaitu ada yang pertama ada proses, terima barang dari konsumen, terus kita ada tahap pengontrolan, di situ juga ada tahap pembuatan, yaitu inspektor, buffing, skiffing, pemasangan cushion gum, welding, carving, dan pemeriksaan akhir. Selanjutnya ada finishing dan pengiriman ke konsumen. Kapasitas produksinya sekitar 90 piece ukuran per hari. Untuk persediaan bahan baku untuk 1 bulan. Angkatan kerjanya 12 orang karyawan produksi yang dipantau dengan form track record oleh kepala produksi untuk mengukur kinerja. Kualitas sendiri memiliki beberapa rentan kualitas mulai dari yang standar sampai yang premium. Untuk sumber daya manusianya, rekrutmen dengan walk-in interview dan biro outsourcing. Seleksinya dilakukan oleh HRD, orientasi dan pelatihan dilakukan selama seminggu. Kompensasi dan tunjangan gaji sesuai UMR dan tunjangan BPJS, pemutusan hubungan kerja bila karyawan melakukan kesalahan fatal. Dari sektor keuangannya, dimonitor langsung oleh owner dan manajer finance and accounting dengan pendapatan sekitar 90 piece, rata-rata 90 piece per hari dikali 400.000 dikali 26 hari kerja, yaitu sekitar 936 juta per bulan. Untuk SWOT analisisnya, di sini strength-nya memiliki banyak varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada konsumen. Untuk weakness-nya belum ada pelayanan untuk pemasangan di tempat. Opportunity-nya memiliki peluang terhadap segmentasi wilayah yang baru melalui pemberian garansi
dan potongan harga serta daya tawar pemasok yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Ancamannya dari pesaing lama dan pesaing baru untuk mempengaruhi daya tawar konsumen lama dan konsumen baru. Untuk kredit drivernya masih berfokus di Pulau Jawa dan nantinya mungkin untuk pemekaran wilayahnya dengan kita melakukan pembuatan agen-agen. Untuk value proposition-nya di sini ada customer job memiliki ban yang kualitas bahan bakunya baik. Terus memilih produk yang umur pakainya yang panjang, memilih tempat yang menyediakan layanan pemasangan di tempat. Untuk gains-nya kualitas produk yang baik, kebutuhan pelanggan tercukupi, umur pakai produk yang lama. Dan untuk fans-nya, umur pakai produk tidak bertahan lama, kualitas karet yang kurang baik, dan belum adanya layanan pemasangan di tempat. Kemudian kreatornya, di sini untuk produk and service, produk memiliki banyak varian ukuran dan motif dengan tetap menjaga kualitas bahan baku dan dapat melayani pesanan dengan antar jemput serta pelayanan kilat. Dalam kurung dapat ditunggu. Untuk gun creators-nya menjaga kualitas bahan baku, menyediakan berbagai variasi ukuran dan menyediakan berbagai jenis motif. Untuk pan relievers-nya menyediakan layanan pemasangan di tempat, memberikan garansi syarat dan ketentuan berlaku dan menyediakan pelayanan 24 jam. Untuk competitive landscape-nya di sini ada beberapa kompetitor juga ya. Nah, ini perusahaannya ada Vulkanisir Window Raja, ada juga kompetitor duanya Jumapan, yang ketiga Surya, yang keempat Agis Jaya, yang kelima Vulkanisir Wijaya, dan yang keenam ada Vulkanisir Lanca Jaya. Untuk gain charge-nya rutinitas mingguan. Di sini kita menerima ban bekas dari konsumen dari Senin sampai Sabtu, pengontrolan juga sama dari Senin sampai Sabtu, proses produksi Senin sampai Sabtu juga, quality control dilakukan Senin sampai Sabtu, pengiriman ke konsumen sama Senin sampai Sabtu juga. Dan di sini ada riset pasar, evaluasi dan promosi kita lakukan di hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, ini untuk omset per bulannya di sekitar 936 juta per bulan dengan 26 perusahaan sebagai langganan. Nah, untuk bisnis kanvasnya, customer segmennya, Vulkanisir Ban LHD memfokuskan bisnis segmen pelanggan, pengusaha angkutan jasa, dan angkutan barang. Untuk customer relationship-nya, melakukan hubungan dengan pelanggan dalam bisnis yang dijalankannya melalui bantuan personal, yaitu telepon dan WhatsApp. Untuk channelnya, pemasaran dilakukan dengan mendatangi langsung ke pengusaha angkutan, serta melakukan penjualan di toko sendiri. Biasanya yang puas akan merekomendasikan ke orang lain dari mulut ke mulut. Untuk value proposition-nya, memiliki keunggulan bisa ditunggu kurang lebih 3 jam beres. Diskon minimal order 3 ban, gratis penjemputan dan pengantaran dengan minimal order 5 ban. Activity-nya, aktivitas kuncinya dengan membuat, memproduksi, dan menjual banyak itu sendiri. Kayak resource-nya terdiri dari 20 karyawan yang terbagi ke dalam karyawan produksi dan karyawan manajerial. Kayak partnersnya memiliki kemitraan dengan supplier bahan karet yang berkualitas. Cost strukturnya memfokuskan peminimalan biaya produksi dan transportasi. Untuk revenue streams-nya memiliki arus pendapatan atau profit hanya dari penjualan Vulkanisir Ban. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau komen. Silakan kalau mau komen, mendudukkan diri kita sebagai investor. Cuma catatan saya tadi Mas Fadli itu kan kurang ya. Kita kan ada 2 item. Maksud saya di bisnis proposal itu ada 2 item. Yang pertama adalah bagian ini ya, bagian bisnis goal sama strategi. Bagian B-nya itu detail plan. Detail plan-nya ini belum ada. Oh ya, Pak. Iya, silakan yang mau komen. Ada yang mau kasih catatan? Oke, saya deh. Terima kasih ya Mas Fadli.
Plus dulu buat Mas Fadli karena apa namanya sudah bisa menyampaikan kepada kita gitu ya bisnis proposalnya mengenai vulkanisir ban ya tadi ya. Satu Iya, Pak. sebetulnya pertanyaan saya pertama itu marketnya siapa? Tadi saya sempat dengar tadi kalau ini pusatnya akan di Pulau Jawa gitu ya. Di Pulau Jawa, saya nggak dapat gambaran sebetulnya besaran market untuk ban vulkanisir ini berapa nih kalau saya sebagai investor. Nah, Besaran marketnya berapa? Misalnya kan Mas Fadli mestinya bisa nambahin sedikit melakukan riset gitu ya oh penggunaan ya. ban gitu di Indonesia berapa dan yang versi vulkanisir ini berapa. Lalu ini di background sebetulnya. Di background mestinya disampaikan sedikit mengenai besaran market kira-kira. Lalu apakah ada sesuatu yang baru? Satu lagi pertanyaannya sebetulnya supplier. Supplier ini sangat penting berarti kalau untuk vulkanisir. Nah itu yang saya nggak dapat gambarannya sebetulnya suppliernya dari mana. Gitu. Itu kan penting untuk kepastian bahan baku ban vulkanisir gitu. Nah ini suppliernya dari mana? Catatan saya yang lain lagi. Key driver. Key driver itu kan sebetulnya faktor yang mendukung pertumbuhan gitu ya. Mendukung pertumbuhan bisnis ini gitu. Jadi Mas Fadli kalau nggak salah saya nyantumin lokasi ininya, lokasi apa namanya key drivernya lokasi kantor gitu ya. Tapi sebetulnya key driver itu saya lebih ingin menggambarkan sebetulnya faktor yang mendukung pertumbuhan bisnis ini gitu. Misalnya kan bisa digambarkan ternyata untuk untuk ban baru itu kenaikan harganya jauh lebih tinggi sementara untuk ban apa namanya kebutuhan terhadap ban vulkanisir itu sekarang lebih besar. Itu yang key driver lalu value proposition. Value proposition-nya kan tadi sebetulnya kan kita ingin menghasilkan sesuatu yang ini ya, yang apa namanya yang fit sama kebutuhan si customer. Kebutuhan customernya tadi yang saya tangkap itu bisa diselesaikan dalam 3 jam gitu, dalam 3 jam di tempat dan saya sebetulnya belum nangkep ini maksudnya apakah Mas Fadli sudah produksi dulu itu bannya dan apa customernya datang dan dia tunggu gitu di situ gitu ya. Dan sebetulnya mestinya value proposition itu juga diuji tuh sama core competence kita gitu. Jadi dibandingkan sama pesaing tuh apa kelebihan kita apa gitu. Diujinya kan dengan Frio yang kemarin salah satunya dengan Frio bisa kita coba gitu kan. Apakah yang kita tawarkan ini valuable, maksudnya lebih bernilai buat customer gitu. Lalu apakah yang kita tawarkan ini jarang, tidak dilakukan orang lain maksudnya. Terus tidak bisa ditiru, lalu apakah yang kita lakukan itu sudah organize, organisasi kitanya sudah organize. Gitu. Terus saya kira itu sih catatan dari saya tuh Mas Fadli sama ininya ya sama visibility untuk secara ininya FS-nya secara keuangan gitu. Layak atau enggak gitu itu yang terakhir. Karena tadi kan cuma satu part yang disampaikan, part keduanya yang detail plan-nya nggak disampaikan. Jadi saya nggak tahu ini apakah layak atau enggak gitu sebetulnya. Karena cuma disebutkan nominal nanti hasilnya diperoleh sekian gitu ya. Kalau nggak salah saya tadi 90 dikali ini sekian 436 juta per hari atau berapa gitu. Tapi apakah itu layak atau enggak itu yang saya nggak tangkap. Saya kira gitu tuh Mas Fadli ada ini kalau ada tanggapan silakan. Kalau untuk kayak tadi besaran marketnya apa ya? Kalau untuk besaran marketnya tuh kalau kita itu kan pasarnya perusahaan angkutan barang dan jasa. Kalau untuk perusahaan angkutan barang dan jasa tuh biasanya kita langsung menemui pengusaha-pengusaha seperti pengusaha bis, pengusaha angkutan barang tuh seperti perusahaan apa bangunan gitu Pak. Untuk misalnya besaran marketnya sendiri tuh kita biasanya apa namanya skala pemakaian banyak pun rata-rata kan mereka dengan bantu 3 sampai 4 bulan
yang baru itu kan untuk pemakaiannya gitu. Untuk proses vulkanisme sendiri kan biasanya kekuatannya bisa sampai dua bulanan lah, 2 bulanan gitu. Kalau untuk ban yang di vulkanisirnya gitu. Jadi kalau untuk besaran marketnya sih sebetulnya kita lebih berfokusnya langsung kepada perusahaan-perusahaan angkutan barang dan jasa gitu. Yang biasanya memang memakai produk-produk vulkanisir. Kalau untuk apa tadi ya? Vulkanisir. Ya kayak di Forbes-nya sih Pak, memang kalau kita kan harusnya terpusat di Pulau Jawa, sisanya sih kita biasanya pembuatan agen-agen di daerahnya untuk menjangkau konsumen di daerah tersebut itu. Adapun misalnya pengerjaan dan yang tadi katanya yang pengerjaan 3 jam itu biasanya sih si konsumen datang langsung ke pabrik gitu. Dengan dia memang memerlukan cepat untuk misalnya pengen langsung dipakai atau gimana gitu. Karena memang kalau misalnya hal yang seperti itu sih untuk di perusahaan lain tergantung kebutuhannya, tapi rata-rata jarang untuk ada yang bisa memenuhi perusahaan yang memenuhi langsung kayak kita bisa proses kilat gitu apa disebutnya. Karena memang kalau perusahaan-perusahaan itu kan kalau misalnya dia pengen kilat itu ada beberapa tahapannya kan dia harus dicek dulu di ini dulu gitu. Dan itu kan memang prosesnya lama lagi. Kalau misalnya kita bisa memberikan fasilitas proses yang cepat itu memang biasanya ban itu harus didatangkan langsung oleh konsumennya gitu. Jadi kita bisa langsung inspeksi di tempat. Kalau memang ban tersebut sudah layak, kita bisa langsung proses gitu, Pak. Dan memang pengerjaan vulkanisir itu sekitar rata-rata 3 jam itu sebetulnya udah beres. Jadi dengan ada penambahan biaya biasanya. Ya, oke, Mas Fadli. Jadi ya terima kasih Mas Fadli plus juga buat Mas Fadli ya atas Ya, Pak. Terima kasih, Pak. presentasinya. Cuma ya itu aja tadi note saya jangan ini ya, maksud saya jangan rancu antara lain tadi tuh antara key driver sama jaringan. Apakah memang akan tumbuh itu karena kita menambah apa jaringan gitu ya kan tadi Pulau Jawa mungkin dari Jawa Barat nanti masuk ke Jawa Tengah. Berarti makin besar jaringannya akan makin besar juga ininya gitu bisnisnya. Saya kira itu terima kasih ya Mas Fadli. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Silahkan berikutnya siapa yang mau ini? Ikut kasih komentar nggak apa-apa. Siapa yang duluan, Bu Naya, Mas Hafid, atau Pak Handi? Saya Pak ya. Ya silakan. Ya, screen dulu. Sudah terlihat. Baik. Sudah terlihat Pak. Sudah muncul. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi perkenalkan nama saya Naila. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan bisnis proposal saya yang saya ambil dari usaha kecil-kecilan saya di awal tahun 2020 lalu. Nah, untuk agendanya, jadi ini ada 2 part, di mana part pertama saya akan menjelaskan tentang bisnis growth strategi secara umum gitu ya. Kenapa sih saya bisa dapat ide seperti ini, kemudian juga apa hasil analisis yang saya akhirnya simpulkan dari cash flow analysis, kemudian juga FM matrix, SWOT dan post analysis, serta PRIO analysis seperti itu. Nah, kemudian juga ini ada bagian part B, di mana saya akan menjelaskan secara detail bagaimana rincian dari bisnis plan ini. Baik dari segi bisnis modelnya, key people-nya seperti apa, kemudian juga bagaimana budaya kerja yang ingin saya bentuk, serta bagaimana sih marketing dan juga operational management system yang ingin saya buat. Nah, langsung saja bagian pertama tentang latar belakang.
Jadi kenapa sih Chero Superfood? Nah, saya percaya bahwa sumber inspirasi itu bisa berasal dari kapan saja maupun di mana saja gitu kan. Lagi saya termasuk generasi milenial yang mana tentu suka menggunakan platform Instagram, dan ada momen di mana saya berpikir kenapa ya platform ini nggak saya gunakan untuk sesuatu yang bisa mendapatkan inspirasi gitu. Nah, kebetulan karena saya suka makan dan suka masak, kira saya scroll itu salah satu platform namanya adalah Herbiology. Dimana ini membuat saya interest karena apa? Karena selain produk yang ditawarkan yang menarik, ini juga sangat sesuai dengan concern saya gitu tentang makanan. Nah, kemudian dari situ saya terapkan salah satu prinsip ATM, jadi amati, tiru, dan juga modifikasi gitu kan. Nah, selain itu juga saya melihat bahwa beberapa bulan ini, bahkan dari di tahun 2020, memang kesadaran masyarakat Indonesia khususnya terhadap pola hidup dan juga pola makan sehat itu sangat meningkat. Nah, sehingga lahirlah yang namanya produk Chero Superfood. Dan apabila kita lihat pada gambar di sini, bahwa Indonesia itu memang sangat luar biasa ya. Berdasarkan data, ternyata 90% tanaman di Indonesia itu, tanaman superfood itu ada di kita gitu, dari Sabang sampai Merauke. Misalkan saja di Jawa Barat itu ada daun kastuk, kemudian juga temulawak dan green tea. Kemudian untuk di Jawa Timur itu ada rosella, ada kulit lima dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang menyedihkan dan ini ikut menggerakkan hati saya gitu ya untuk banyak berkontribusi mengembangkan lagi nih potensi yang belum dioptimalkan. Karena apa? Karena berdasarkan survei dari Kemenkes menyatakan bahwa kurang dari 10% tanaman itu yang masih belum dioptimalkan gitu Pak. Malah 10% itu yang baru dioptimalkan, dan itu dioptimalkannya dengan negara lain gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih itu superfood. Jadi superfood itu mudahnya adalah suatu istilah yang mana tanaman itu memberikan manfaat untuk kesehatan kita seperti itu. Dan selain itu, saat ini kan sedang marak ya Pak ya, isu-isu tentang energi, krisis lingkungan, dan lain sebagainya. Dan saya percaya bahwa salah satu cara untuk menyelamatkan lingkungan adalah beralih dengan mengkonsumsi pangan-pangan organik. Dan menariknya berdasarkan GoFood itu mengeluarkan laporan di tahun 2020 lalu bahwa memang dengan adanya wabah pandemi COVID itu merubah pola masyarakat Indonesia gitu, termasuk pola hidup dan juga pola makan jadi lebih awareness lagi terhadap kesehatan gitu. Dan kita juga seringkali melihat bahwa muncul produk-produk dengan klaim organic food, plant-based food, dan vegan food. Sehingga hal tersebut turut menjadikan peluang gitu untuk saya menggerakkan bisnis ini. Kemudian untuk part B yaitu bisnis idea. Nah, jadi berdasarkan riset pasar yang saya lakukan selama 1 bulan, saya akhirnya merilis 12 macam produk superfood yang mana memiliki rasa, warna, dan juga manfaat yang berbeda-beda. Dan paling banyak, paling laku itu adalah produk matcha, kemudian juga blue spirulina, dan pink pitaya. Oke, selanjutnya agak lama. Nah, untuk key content, jadi tentu bisnis ini bergerak di industri beverage F&B yang mana menerapkan konsep ramah lingkungan yang produknya itu diolah tanpa menggunakan bahan tambahan pangan sedikit pun, baik itu tambahan warna, pengawet, atau juga pemanis. Selanjutnya untuk analisis eksternal yang sudah saya lakukan melalui visual analysis, yang pertama adalah political. Jadi political ini saya lihat menjadi sebuah peluang gitu, yang mana berdasarkan yang pertama UU nomor 18 tahun 2012 dan yang kedua adalah peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Nah, dari dua fakta tersebut menjadi peluang bagi kami di Ceros itu bahwa tidak ada tidak ada tantangan gitu, tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan kami, sehingga hal tersebut bisa menjadikan peluang untuk kedepannya. Nah, yang kedua adalah bidang ekonomi, di mana kita tahu bahwa beberapa bulan bahkan saat ini ya, perekonomian kita di nasional ataupun internasional sedang mengalami fluktuasi
sehingga tersebut mempengaruhi harga. Nah, nggak cuma fluktuasi harga, tapi juga kami menghadapi tantangan yaitu di minyak, yang mana kita nggak hanya berkompetisi dengan pesaing di lokal, tapi juga skala ASEAN gitu, sehingga persaingan kita itu lebih semakin ketat. Nah, yang kedua, analisis yang kedua adalah sosial. Di sini kita melihat sosial sebagai peluang kita, apalagi tadi berdasarkan fakta tren masyarakat Indonesia terhadap konsumsi makanan sehat itu meningkat gitu ya. Sehingga itulah yang akhirnya menjadikan nilai plus lah ya untuk kita berani menyuarakan hero superfood ini. Kemudian selain sosial, analisis kedua di PESTEL adalah teknologi. Nah, jadi selain pola makan dan pola hidup masyarakat Indonesia yang berubah, memang pola masyarakat Indonesia ini sudah sangat totally different terhadap penggunaan gadget dan juga internet gitu. Jadi hal tersebut tentu menjadikan kita peluang, apalagi kan kita ini melakukan usaha dengan e-commerce ya. Jadi dengan adanya teknologi ini tentu menjadikan peluang bagi kami untuk mempermudah promosi gitu. Dan terakhir adalah legal. Jadi untuk analisis legal ini kita mempunyai suatu ancaman, tapi bukan ancaman juga, sebetulnya lebih ke tantangan gitu. Di mana berdasarkan peraturan dari Menteri Kesehatan tentang higiene dan sanitasi, bahwa kita perlu lebih memperhatikan banget gitu secara detail dari proses hulu ke hilir, dari penerimaan bahan baku sampai dengan pengemasan tuh harus betul-betul higien, harus betul-betul bersih dan terjaga keamanan pangannya. Itu tantangan kami. Kemudian berdasarkan analisis Porter Five Forces, yang pertama tentang bargaining power of customer, di mana kita tahu bahwa pelanggan ini merupakan sebuah kunci atau juga target utama kita dari perusahaan untuk memperoleh revenue gitu kan. Sehingga berdasarkan analisis dari pelanggan, yang pertama kita mendapati nih bahwa pertama pelanggan itu ternyata tergolong price sensitive gitu. Kemudian yang kedua, karena ini produk pangan sehingga cita rasa, kemudian juga warna dan kualitas pangan itu tentu menjadi hal yang sangat penting ketika konsumen hendak membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan waktu pengiriman. Sehingga untuk hal bargaining power of customer dapat disimpulkan bahwa daya tawar konsumen ini tergolong tinggi. Kemudian yang kedua, trade off substitute atau produk pengganti gitu ya. Untuk di industri ini sih kita masih tergolong rendah. Kemudian untuk yang ketiga adalah bargaining power of suppliers. Kita tahu bahwa supplier ini merupakan inti ya apabila kita mau bersaing di dunia MD ini. Nah, alhamdulillahnya sih kalau untuk supplier kita menjalin relasi yang sangat baik dari bahan baku sampai ke pengemasan. Jadi kadang-kadang ada beberapa supplier yang ngasih diskon atau potongan harga gitu. Nah, kemudian untuk keempat adalah threats of entrance. Nah, ini untuk pesaing, setelah kita analisis, pesaing yang baru itu masih rendah ya Pak untuk di produk pangan ini. Namun untuk competitive rivalry within industry, walaupun kita jumlah pesaingnya sedikit, tapi tingkat kompetitifnya ini sangat tinggi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah FV Matrix. Jadi setelah saya melakukan analisis FV Matrix dari faktor internal, yang pertama adalah faktor peluang, di mana peringkat 1 itu karena tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi. Dan yang rating keempat adalah gaya hidup dan instan. Kemudian untuk faktor ancaman, peringkat satunya adalah karena kita terancam adanya jumlah pesaing baru gitu yang datang. Sehingga setelah kita jumlah, didapatkanlah bobot totalnya adalah 2,74. Yang mana berarti dari matematik tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis Hero Superfood ini dapat menghasilkan keuntungan dari peluang ataupun juga ancaman yang mungkin ada. Kemudian untuk analisis internalnya, setelah dilakukan dari analisis SWOT dan juga Close Matrix, jadi
Untuk SEO strategis, tentu kita perlu menyiapkan kemasan yang menarik gitu ya, menarik, bervariasi untuk konsumen, serta menyediakan layanan free ongkir gitu. Lagi zaman sekarang pasti siapa sih yang nggak suka namanya free ongkir gitu ya. Kemudian juga untuk SEO strategis, kita perlu nih memberikan promosi-promosi yang kreatif, inovatif, dan bervariatif kepada konsumen, serta harus ada lagi sistem pre-order. Nah, kemudian untuk SEO strategisnya, kita harus membuat diversifikasi produk yang berbeda gitu ya dengan konsumen. Karena sejauh ini memang kita sih produknya ini masih sama ya Pak, dengan pesaing yang ada gitu. Namun untuk kedepannya kita ingin menggabungkan konsep pangan global dengan pangan lokal gitu. Kemudian kedepannya bisa lancar. Dan strategi yang kedua adalah kita juga pengen nih menjadikan pesaing itu sebagai teman. Jadi nggak selamanya pesaing itu buruk, tapi juga kita bisa ada kerjasama tujuannya untuk mempermudah promosi. Seperti itu. Kemudian untuk WT strategis, kita juga ingin menciptakan produk yang berbeda. Jadi kemudian juga ingin membuat sebuah member card gitu, untuk menarik promosi. Nah, untuk video analysis, di mana kualitas produk kita ini tergolong sustainable competitive advantage, namun untuk staff, kemudian juga delivery dan harga ini kita masih competitive parity, dan untuk konsep ini kita temporary competitive advantage. Selanjutnya untuk key drivers. Jadi selain tadi latar belakang yang membawa kita percaya untuk langsung menggerakkan sales tersebut, dan ini adalah faktor yang akhirnya mendukung gitu ya. Jadi kita melakukan riset yang mana mengacu kepada WHO tahun 2017, ternyata pola masyarakat menjadi lebih aware terhadap makanan dan pola hidup sehat itu sudah berlangsung dari tahun 2017 gitu. Jadi masyarakat udah nggak lagi mikirin harga gitu ya, tapi ya memang membeli makanan itu untuk mendapatkan benefit, healthy benefit dari produk tersebut gitu. Dan sering kita dengar istilah good food, good life, atau good food, good mood kan. Nah, itu juga ternyata berlangsung untuk saat ini, dan saya sangat senang bahwa bahkan generasi muda ataupun juga generasi atas itu sudah mulai aware sekali terhadap yang namanya itu label pangan gitu. Banyak platform di edukasi apapun itu ya, di TikTok maupun Instagram sudah mengencarkan cara membaca food nutrition yang baik gitu, sehingga memang mereka itu sangat memperhatikan jumlah nutrisi yang akan mereka konsumsi sebelum mereka makan. Oke. Kemudian ini untuk value proposition canvas. Pertama, kita melihat bahwa sekarang ini tentu masyarakat sudah memakan suatu produk itu untuk memprevent sebuah disease gitu ya, mencegah suatu penyakit. Kemudian juga mereka itu makan sehat, tapi banyak banget nih yang ngerasa nggak enak atau warnanya nggak menarik gitu ya, karena pengalaman saya pribadi juga gitu. Kalau makan sehat yang ada di pikiran saya adalah rasanya nggak enak, terus warnanya juga terlalu bosan gitu kan. Kemudian juga banyak masyarakat yang nggak hanya pola hidup yang serba cepat, tapi juga termasuk pola makan mereka pengen instan dan unik. Nah, sehingga kualitas pangan ini kita untuk dia ini tergolong baik, kemudian juga kebutuhan pangan tercukupi, dan karena itu produknya bubuk sehingga non-perishable atau awet gitu Pak umur simpannya. Kemudian untuk pens ini ada beberapa case juga gitu ya, ada customer yang menerima 1 atau 2 kemasan yang kurang baik sehingga mempengaruhi si kualitas produk itu. Kemudian juga ada beberapa yang bilang kalau rasanya itu nggak sesuai. Cuman memang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita kan produknya 100% tanpa BTP gitu ya. Jadi nggak ada tambahan gula ataupun lain sebagainya, ya memang rasanya seperti itu. Cuman kita memang bisa unggul di warna dan benefit. Nah ini sehingga game kreatornya kita tentu perlu untuk menjaga kualitas bahan. Kemudian kita juga ingin menciptakan online maupun juga offline store gitu ya di seluruh Indonesia. Dan juga ingin menciptakan cita rasa yang unik. Dan untuk pen reverse-nya itu bagaimana? Untuk kemasan tadi, solusinya adalah kita kedepannya ingin mengembangkan sebuah teknologi pengemasan yang sangat modern gitu ya. Jadi nggak mungkin, jadi tingkat sensitivitasnya itu rendah
walaupun ada cacat sedikit, produk tersebut tetap baik. Kemudian juga kita ingin menciptakan varian rasa yang lebih unik, gitu. Dan untuk competitive landscape, berdasarkan generic strategi dalam bidang harga, ini kita sudah mempres se-efisien mungkin gitu, jadi lebih murah dibandingkan dengan merek-merek yang ada. Kemudian untuk diferensiasi, jujur kita juga masih sama, cuman untuk depannya kita tadi itu ingin mengembangkan penggabungan atau merger antara makanan global dengan pangan lokal. Dan untuk strategi fokus, kita tahu bahwa ini kan masih produk baru, sehingga kita bisa maklumi juga bahwa pasar kita belum banyak, dan permintaan kita juga ini masih terbatas. Jadi kita masih memfokuskan pemasaran pada suatu golongan dan juga wilayah tertentu. Nah, ini untuk overall schedule, di mana dalam waktu terdekat di tahun 2002 dan 2003, kita ingin sekali mengembangkan platform kita melalui media sosial maupun juga website. Kemudian juga kita ingin mengajak para petani lokal, mengingat visi kita adalah memberdayakan sumber daya alam Indonesia. Kemudian juga kita ingin menguasai Pulau Jawa dan DKI Jakarta, dan kita ingin mengembangkan kekayaan kearifan lokal makanan di Indonesia, gitu ya, seperti kunyit, kelor, dan lain sebagainya. Untuk jangka panjang tentu kita ingin sekali mendapatkan izin dari BPOM dan juga Halal Certified. Kemudian juga kita ingin mempunyai mesin sendiri karena memang harganya sangat mahal. Kemudian kita juga ingin menghasilkan produk yang sebetulnya ingin mempertahankan, ya, karena saya percaya bahwa mempertahankan kualitas itu lebih sulit daripada meningkatkan kualitas. Jadi ingin mempertahankan produk yang ada tetapi dengan standar yang berlaku, gitu, standar pangan yang berlaku. Kemudian juga kita ingin menjadikan Ceros ini sebagai sebuah trade center atau sebuah tujuan untuk perusahaan healthy food berskala multinasional. Ini adalah bisnis model Kanvas, di mana kita melihat bahwa tujuan kita adalah untuk masyarakat menengah ke atas yang pecinta terhadap pola makan dan pola hidup sehat serta senang berkreasi, gitu. Nah, untuk customer relationship-nya ini kita bagaimana sih cara membangun relasi? Pertama, kita mengadakan program giveaway, kemudian juga melakukan promosi di Instagram, dan menyediakan call center 24 hours, gitu. Dan untuk channel, tentu kita menjalin menggunakan penjualan melalui e-commerce, kemudian juga media sosial, melalui mode-to-mode, dan bahkan website. Nah, untuk nilai value proposition ini sebetulnya kita tidak hanya mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat saja, cuman mengajak lagi nih masyarakat untuk lebih konsisten, untuk menyemangati tetap konsisten terhadap pola makan dan pola hidup sehat. Kemudian juga value proposition ini adalah tidak menggunakan BTP 100% dan praktis kita aman dikonsumsi, gitu. Dan untuk key activities, ini memang ada proses supply chain, kemudian juga product proses, packaging sampai finance. Kemudian key partner, kita memang ada hubungan dengan supplier dari bahan baku sampai dengan ke pengiriman. Untuk cost structure memang ini paling banyak dana keluar itu untuk izin PRT serta mesin. Nanti juga kita banyak keluar untuk gaji pegawai, bahan baku, biaya endorsement, dan biaya packaging. Sebetulnya untuk revenue stream ini kita baru dapatkan dari ini aja, dari hasil penjualan. Kalau untuk fitness online ini masih gambaran aja sih, masih sebuah ide tapi belum terlalu matang. Dan untuk key people, ini adalah tim yang ingin saya bentuk. Ada founder, ada sales marketing expert, web development, R&D expert, dan juga finance. Nah, untuk marketing management plannya bagaimana? Tadi untuk targetnya kita masyarakat menengah ke atas, dan juga pecinta pola makan dan pola hidup sehat. Kemudian ini adalah salah satu contoh yang mana saya lakukan sendirian waktu di tahun 2020 itu marketing di Instagram. Ini adalah contohnya. Jadi saya sudah melakukan membuat konten yang menarik, gitu ya. Terus juga membuat resep-resep menggunakan istilahnya itu lebih ke soft selling, gitu. Jadi saya nggak terkesan menjual, tapi ini loh, saya tuh sebetulnya lagi mempromosikan produk jasa saya, gitu. Dan juga saya membagikan tips healthy lifestyle dan juga healthy eating. Namun yang masih belum adalah endorsement karena biayanya memang nggak murah, gitu. Kemudian juga kelas-kelas fitness from home.
kemudian juga live Instagram bersama para ahli di bidang kesehatan, yang membahas isu-isu mungkin tentang makanan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh website yang ingin saya kembangkan. Ini sangat menarik sekali kan ya. Jadi saya ingin sebetulnya di website ini membangun emosional antara brand saya dengan para customer. Sehingga di website ini rencananya saya ingin menjelaskan bagaimana sih perusahaan ini bisa berdiri, kemudian juga bagaimana apa arti dari brand ini sebenarnya gitu. Ini saya ingin lebih edukatif, kemudian juga di website itu ada manfaat produk dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita lihat juga bahwa saat ini peluang marketing di media sosial, khususnya TikTok, sangat berpeluang sekali. Nah, ini yang ingin kita fokuskan adalah melalui platform TikTok ataupun YouTube. Untuk operational management plan, tentu untuk bahan baku kita ingin menerima dari seluruh petani lokal Indonesia. Cuman saat ini karena kita kan masih survei pasar selama 1 bulan, jadi ya kita sistemnya masih repackaging gitu. Jadi kita dapat dari supplier, kita kemas ulang kembali. Nah, setelah kita dapat bahan baku, akhirnya kita proses menggunakan alat yang namanya freeze dryer. Ini harganya sangat fantastis gitu, masih planning aja, dan akhirnya kita langsung lanjut ke proses pengemasan, di mana menggunakan vakum aluminium foil, dan akhirnya kita distribusikan melalui kurir. Nah, untuk human capital management plan, bagaimana sih budaya perusahaan yang ingin saya bentuk? Tentu karena perusahaan ini merupakan perusahaan startup, jadi budaya yang ingin saya bangun adalah budaya kerja yang horizontal, yang mana menerapkan konsep kebebasan, kemudian juga memiliki pola pikir yang kolaboratif, dan melibatkan semua karyawan dari pekerjaan apapun gitu ya. Dimana tujuannya tentu untuk mendapatkan riset pasar yang fleksibel dan akhirnya mendapatkan umpan balik dari para pelanggan. Ini adalah deskripsi struktur organisasi secara rinci, di mana tim itu minimal terdiri dari 2 orang, yang mana tentu perlu paham dan juga memiliki minat tinggi terhadap bidang pangan, kemudian juga melek teknologi, memiliki kemampuan analisis yang tinggi, serta mampu bernegosiasi. Gitu. Dan saat ini sih, untuk karyawannya kita masih WFA atau WFH, work from everywhere. Jadi nggak wajib untuk kantor, tapi harus tetap menjalankan tanggung jawabnya. Dan untuk gaji ini masih UMR Jakarta. Ini adalah kualifikasi karyawan, ada ahli gizi, kemudian juga ada marketing expert, ada food development, dan ada finance accounting, di mana memang di Cerus ini kita minimal harus lulusan dari strata 1 atau S1. Namun untuk finance dikhususkan harus memiliki IPK minimal 3, karena saya percaya bahwa finance ini kan tugasnya berat ya, harus teliti, kemudian juga harus jujur, dan secara akademis harus teruji dengan IPK yang baik juga. Ini adalah financial management plan yang singkat untuk 5 tahun ke depan gitu laba rugi. Dan kita lihat bahwa tahun ketiga dan tahun keempat ini harga jual mengalami peningkatan gitu, tentu karena adanya inflasi pada tahun tersebut. Dan ini adalah testimoni dari para customer. Alhamdulillah rata-rata sih pada bilang kemasannya cantik, terus juga rasanya juga alami banget tuh, warnanya cantik dan lain sebagainya. Alhamdulillah dapat respons positif dari customer. Mungkin sekian presentasi dari saya. Dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya plus ya buat Bu Naya ya. Terima kasih atas presentasinya. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan kalau ada yang mau kasih komen. Nggak ada yang mau kasih masukan? Baik, kalau gitu saya aja. Yang pertama gini Bu Naya, sebagai investor tadi kita kan lihat ada financial management plan ya. Ini sebetulnya saya lihat, terima kasih ya, ini udah cukup komprehensif, cuman mungkin cuma masalah susunan, kemana kita akan menyampaikan apa gitu. Dan kalau saya tadi nangkep sebetulnya dengan revenue sebesar itu akan balik modalnya kapan? Kalau saya investasi di tempatnya Bu Naya misalnya gitu ya, saya perlu ini berapa dan saya akan balik modal berapa lama? Gitu ya. Tadi kan sebetulnya dari tahun pertama, kedua, ketiga
kelihatan dan seterusnya itu sudah ada sudah ada keuntungan. Cuma harapannya kan kalau kita sebagai investor kita pengen tahu nih kalau ini saya tuh bisa balik modal berapa lama. Mungkin bisa digambarkan dari Bu Naya sendiri gitu ya dengan existing gitu dengan berjalannya ini itu bisa berapa lama. Terus yang kedua tadi disebut sebetulnya target market. Ada target marketnya itu orang-orang bahwa kesadaran mengenai healthy food gitu ya itu sudah cukup tinggi di Indonesia. Kalau memang itu dikaji dari misalnya saya tadi lihat kayaknya dari penelitiannya siapa Ho atau siapa gitu, itu dicantumin aja dari penelitian dia itu pertumbuhannya berapa persen sih sebetulnya kesadaran ini gitu, yang menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan kesadaran terhadap healthy food gitu ya. Jadi mulai dari background sebetulnya saya bisa nangkap mestinya gitu, bisa nangkap market size-nya berapa sih sebetulnya yang mau dituju Bu Naya gitu, market size-nya berapa, besarannya berapa. Misalnya kan bisa digambarkan dari penelitian Yahoo tadi sudah berapa persen masyarakat yang menyukai healthy food kalau target marketnya di Indonesia gitu ya. Tapi tadi disebut juga ada MEA gitu. MEA apakah memang target marketnya ke ASEAN gitu. Kalau memang ke ASEAN mungkin digambarin juga potensinya seberapa besar. Terus sebentar. Nah, tadi di background juga kan waktu di Pestel tadi ada masalah teknologi sebetulnya gitu ya. Tapi teknologi kan Bu Maya lebih menceritakan mengenai channel penjualan gitu. Channel penjualannya bahwa teknologi sekarang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya karena kita main di healthy food, kalau bisa ceritanya itu teknologi terkait healthy food gitu, teknologi apakah ada teknologi baru gitu ya. Ini kan terkait dengan persaingan gitu. Kajian kita terkait apakah dengan ada teknologi baru yang bisa mengganggu misalnya atau bisa memberikan opportunity gitu di sektor industri makanan sehat. Karena saya pernah dengar juga tuh misalnya di Singapura itu makanan itu sudah dibentuk gitu ya, udah dibentuk jadi udah di mix dan di ini terus lalu dibentuk sesuai keinginan dari konsumen gitu. Bentuk fisiknya yang dibentuk. Terus price sensitive. Kalau saya sebetulnya kalau begini, kalau memang target market kita orang-orang yang sudah sadar terhadap healthy food gitu ya, menurut saya mungkin target marketnya itu belum tentu orang-orangnya price sensitive. Belum tentu. Tapi saya nggak tahu ini pengalaman dari Bu Naya sendiri. Belum tentu orang-orangnya price sensitive. Kalau memang target market kita orang-orang yang sadar memiliki healthy food. Jadi kalau bisa dijelaskan apakah Bu Naya mau pecah dua marketnya ini, karena kan tadi ada analisanya di halaman berapa ya? Bisa ditayangin nggak ya? Di halaman 54 kalau nggak salah. Ini yang strategi generik. Strategi generik Porter. Antara cost leadership, differentiation strategi gitu. Nah ini ya. Nah ini sebetulnya bukan harus tiga-tiganya kita masuk. Bukan harus ada tiga-tiganya. Bukan harus kita harus cost leadership, kita harus diferensiasi dan kita fokus gitu. Tapi bisa dipilih. Bisa dipilih kita mau masuknya strateginya yang mana gitu. Waktu di sesi keberapa itu ya, di sesi kedua. Saya tayangin aja ya sebentar. Ini di materi. Saya yang tayangin. Di sesi kedua. Nah ini. Karena sayang sih sedikit lagi sebetulnya menurut saya tinggal masalah penyusunan ininya gitu. Nah ini kan kita bisa pilih. Bukan harus tiga-tiganya kita masuk. Apakah kita mau cost leadership, berarti kita menjual harga murah, kita mau differentiation gitu ya. Nah ini kan atau kita mau pakai strategi fokus. Fokus kalau memang target market kita itu orang menengah atas gitu yang sadar dengan kesehatan, mungkin udah menengah ke atas, bisa juga kita pakai strategi fokus. Jadi nggak harus tiga-tiganya dicantumkan gitu.
Nggak harus tiga-tiganya dicantumkan. Next-nya lagi mengenai halaman 49 apa ya? Coba ditayangin lagi Bunda ya, halaman 49. Oh, ini bukan ini. Bukan. 54 berarti. Nah, ini. Sebenarnya di kolom value proposition ini kan kita sudah mengharapkan adanya produk gitu. Ini masih ada sifatnya himbauan, mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Ini kan bukan proposition kita gitu. Apakah kalau memang cara Bunaya, tadi saya nangkep sebetulnya kan mau cara sellingnya itu pakai soft selling gitu. Jadi mungkin edukasinya di sini gitu. Mungkin edukasinya di sini. Tapi mungkin itu bentuk dari customer relationship gitu, bukan dari produk yang kita tawarkan, bukan dari value proposition yang kita tawarkan. Kalau memang itu ke customer relationship, mungkin kita putnya di sini, bukan di customer relationship gitu ya, bukan di value proposition. Value proposition ini kan kalau sifatnya edukasi gitu ya, edukasi mau diput di mana gitu produknya gitu, apa namanya untuk di produk. Lalu yang ketiga ini fitness online class. Ini karena udah jadi, walaupun masih sementara, mungkin ini bisa jadi balik ke ini deh, ke value proposition canvas, halaman berapa tuh? Bukan yang bisnis model. Yang di atas ingat saya. Value proposition canvas. Nah yang ini, 47 ini bisa dibesarin nggak? Nah ini, dan lewat. Tadi yang tadi. Bukan yang value proposition canvas. Ini, ya ini. Sebetulnya kan kita mengharapkan dari ini gitu, kita terus menghasilkan sesuatu yang fit di tengah antara customer segment sama value proposition. Nah itu bentuknya apa gitu. Nah itu mungkin bisa ditambahkan di slide berikutnya. Mungkin produknya apa. Saya jadi kalau cuma diketemukan antara ini dengan ini, sebetulnya fitnya di mana gitu itu nggak ketemu. Fitnya di mana ini kan kebutuhan customer. Ini value proposition kita yang sebelah kiri. Sebelah sana customer-nya, kebutuhannya. Sebelah kiri ini value proposition-nya. Lalu fit yang kita tawarkan apa gitu. Bisa di-off sebentar, saya tayangin lagi yang mengenai slide ini juga biar teman-teman tahu juga ya. Sebentar. Ini contoh yang saya sampaikan minggu lalu ya di video. Jadi sebenarnya kan sebentar. Memang di sini saya nggak menggambarkan, tapi ini kita akan menawarkan sesuatu yang fit. Jadi case yang saya coba angkat kemarin nih, Imajinernya begini. Saya bikin aplikasi yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Jawa Barat, seluruh nurse sama kebutuhan masyarakat gitu ya. Ada dokter, ada apotik gitu dalam satu aplikasi. Kenapa? Karena pain point-nya ini. Untuk marketnya, marketnya masyarakat umum yang biru ini, pain point-nya ini dia. Satu, mereka pain point-nya sebelah sini. Mereka kalau daftar ke rumah sakit lama. Lalu kalau mereka konsul dari aplikasi, misalnya dengan Halodoc gitu ya, itu dokternya bisa berbeda-beda setiap konsultasi. Jadi saya pikir kenapa nggak kita buat aplikasi yang menggabungkan seluruh ini dalam satu aplikasi melalui asosiasi. Nah, pain points-nya ini yang saya coba jawab sama pain reliever. Pain reliever untuk mass market
ini misalnya daftar rumah sakit lama, mereka sekarang bisa daftar dari rumah. Lalu aplikasinya beda, dokter kalau konsultasi di aplikasi beda dengan offline. Ini dokter yang online pun kita bikin pain points-nya, mereka bisa daftar lewat aplikasi untuk ketemu dengan dokter yang sama. Jadi mereka bisa pilih dokter gitu. Ini cuman bayangan saya aja. Lalu untuk nurse ini perawat gitu ya, pain points-nya mereka kalau bisa ingin merawat pasien dari rumah, nah ini disediakan panggilan offline gitu. Lalu untuk rumah sakit, pain points-nya adalah administrasi di rumah sakit panjang, lalu di aplikasi. Nah ini sebetulnya kan yang kita ingin fitkan di sini. Tadi Bu Naya berhenti sampai sini gitu ya, sampai 2 item ini. 2 item. Nah fitnya apa ini sebetulnya saya buat di slide berikutnya. Di slide berikutnya saya bilang inilah aplikasi yang ingin kita buat. Gitu ya. Aplikasi ini terpadu di mana seluruh pemain industri healthcare itu ada di situ. Gitu. Dan ini diharapkan memberikan solusi yang fit bagi target market kita. Gitu. Jadi tadi Bu Naya kalau bisa diteruskan gitu. Jadi jangan berhenti sampai di customer segment dengan value proposition. Tapi ada fitnya di mana, produk apa gitu yang ditawarkan gitu. Terus apa lagi? Oh, notes lainnya sebetulnya karena ini health foods dan mungkin Bu Naya bisa menyampaikan juga gitu ya kalau kelebihannya itu pemahaman terhadap healthy foods tuh mungkin lebih jauh gitu ya. Kenapa kita berbeda gitu? Kenapa produknya berbeda? Dengan digambarkan gitu. Kalau memang masalah edukasi menjualnya itu dengan edukasi kepada customer, itu mungkin lebih ke customer relationship, itu untuk mengikat mereka juga gitu. Jadi saya sih mengharapkan ya ini sebetulnya udah cukup lengkap gitu ya, udah cukup lengkap. Terima kasih banyak. Cuman mungkin susunannya dipertegas gitu, dan bayangkan kalau kita sebagai investor sebetulnya kalau kita duduk sebagai investor kita akan tanya tuh target marketnya kemana. Ini bukan buat yang lain juga ya, target marketnya kemana. Tadi juga udah ada kajian pestelnya lengkap tuh, jadi udah agak nyaman kita dengarnya gitu ya. Pestelnya kan lengkap dari sisi politik ataupun legal, nih nggak ada kemungkinan tuntutan ya gitu kan, terutama di legal nggak ada kemungkinan tuntutan. Terus pasti pertanyaan kita itu, maksud saya poin-poinnya yang pertama itu marketnya berapa besar, yang kita tuju di mana gitu kan. Terus value yang kita berikan apa. Terus lalu payback-nya berapa lama? Payback-nya berapa lama? Kalau kita sebagai investor gitu ya. Jadi kalau saya misalnya tadi dengan cash flow sebesar itu, misalnya saya invest di situ, saya akan balik modal berapa lama? Gitu. Itu sih catatan dari saya. Terima kasih Bu Naya ya. Saya kira cukup ya, terima kasih dan cukup lengkap gitu. Cuma nanti mungkin susunannya aja disesuaikan, dan ada beberapa poin yang masih kurang tepat. Yang kurang tepat itu antara lain sih itu tadi generik strategi. Sayang tuh kalau kok jadi mau masuk tiga-tiganya gitu, pemikiran saya gitu. Kok nggak dipilih salah satu gitu strateginya. Gitu. Kalau tiga-tiganya berarti kita justru nggak fokus gitu kan. Apakah harus cost leadership, apakah kita harus strategi fokus gitu. Saya kira itu ya. Bapak saran dan masukannya. Ya. Terima kasih ya. Silakan aja kalau teman-teman ada yang mau nambahkan, Bapak Ibu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Bu Naya. Terima kasih atas presentasinya. Nanti disampaikan aja di ini ya, di kolom tugas di siakan. Oke. Next, siapa lagi? Siapa lagi, Bapak Ibu, yang ingin ini menyampaikan? Kita sepakati aja, kita nggak masuk penilaian ya, karena mungkin penilaian di tugas lah, itu penilaian tugas kan berapa persen. Karena waktunya mepet juga nih, udah mau jam 9, nanti biasanya jam 9:30 udah disuruh berhenti.
Ayo Mas Hafid, Bu Iis. Boleh Pak, saya Pak. Ya, silakan. Share. Udah kelihatan Pak, saya screen. Oh, udah ada muncul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mencoba presentasi soal tentang rencana bisnis sekitar yang akan dilaksanakan kira-kira tahun 2023, Pak. Nah, rencananya saya membuat satu klaster perumahan yang hanya berisi 10 unit rumah di lahan kurang lebih 1.200 meter. Untuk lahannya sudah kita persiapkan. Nah, 10 unit rumah ini tentunya nggak begitu banyak dan tidak memakan waktu lama juga gitu untuk berbisnis di klaster ini. Nah, lokasinya ada di Jalan SMA Negeri 21 di daerah Margasari atau Ciwastra lah yang kita sebut. Untuk penamaan masih bisa berubah sesuai dengan keinginan investor, bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah, dalam bisnis properti merupakan bisnis yang sedang berkembang saat ini. Dari dulu, cuman di tahun 2010 kita lihat bisnis properti banyak bertumbuh gitu, banyak bermunculan developer baru, yang kecil maupun yang besar. Terus BUMN juga udah mulai terjun ke perumahan-perumahan kecil. Kalau kita tahu ada perumahan itu sejak dulu, cuman seperti PP Properti yang tadinya bermain di gedung, di apartemen, itu juga sudah mulai masuk ke residence gitu kan. Jadi memang kebutuhan akan rumah ini memang sedang diperhatikan sama para pengusaha gitu. Dan untuk saat ini sih udah banyak sekali. Kalau kita lihat, terutama untuk di daerah Bandung sendiri, Bandung Timur, itu sudah mulai banyak developer bermunculan gitu. Jadi persaingan semakin ketat, lahan semakin mengecil, sehingga harganya juga akan semakin seksi gitu untuk ditawarkan kepada customer. Nah, misinya memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki rumah yang nyaman terjangkau di Kota Bandung. Jadi karena posisinya di Ciwastra, lahannya itu Ciwastra itu sudah dimiliki orang per orang, istilahnya bisa swasta juga gitu. Jadi kepemilikan lahan di Ciwastra ini nggak begitu banyak juga dimiliki orang gitu. Nah, kebetulan untuk lahan yang kita punya sekarang itu udah kita miliki lah, istilahnya udah bisa kita pegang, hanya 1.200 meter gitu. Jadi tidak besar. Jadi kita masih punya kesempatan untuk membangun klaster di sini gitu, dan masuk Kota Bandung. Nah, kenapa ada misinya juga nyaman dan terjangkau? Nyaman dalam arti di sini lingkungan yang kita sediakan untuk klaster Ciwastra ini tidak berada di pinggir jalan raya, sehingga customer itu akan merasakan kenyamanan di rumahnya. Jadi setelah pulang kerja, hidup di kota, mereka bisa beristirahat. Nah, terus terjangkau. Untuk terjangkau di sini, kita sediakan rumah ini benar-benar murah dibandingkan dengan kompetitor kita di sekitar kita gitu. Jadi setelah kami riset, setelah saya riset ke kompetitor, itu harganya pasti kita jauh lebih murah daripada kompetitor. Nah, industri market analisisnya yaitu tipe rumah yang kita sediakan tipe 4572. Jadi untuk
Untuk tanah 1.200 meter ini, untuk mencapai 10 unit, setelah kita ukur, kita split satu per satu, itu hanya bisa mencapai hanya bisa mencakup rumah yang luas tanahnya 72 meter. Nah, 72 meter itu untuk konversi ke bangunannya itu maksimal di tipe 45. Jadi hanya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi gitu. Nah, dengan harga rumah kisaran paling murahnya 575, paling mahalnya 650 jutaan. Nah, ini bisa kita untuk ini proposal ini saya bikin di awal tahun. Nah, cuman untuk saat ini sih kita bisa maksimalkan harganya di 650 jutaan sebenarnya. Jauh lebih murah dibanding dengan kompetitor. Dengan tipe 4572 itu yang sudah kita survei itu dengan jarak hanya kurang lebih dari 2 km, itu harganya di 800 juta untuk saat ini. Gitu. Nah, untuk sekarang yang kita sediakan 650 juta udah kita persiapkan harganya seperti itu. Berarti untuk 10 unit rumah total omset yang akan kita terima itu sekitar 6,5 miliar sampai 6,5 miliar. Nah, terus harga bersaing dengan kompetitor tadi udah dijelasin, terus harganya juga sudah input pajak dan uang muka murah. Nah, ini yang sedang banyak terjadi promosi di developer gitu. Terutama kebanyakan customer itu memiliki kemampuan untuk mencicil. Jadi untuk nanti saya jelaskan dari segi kemampuan customer. Cuman tidak banyak customer yang memiliki uang muka di depan gitu. Jadi untuk mengumpulkan banyak uang untuk uang muka dan biaya proses, mungkin nanti kalau ada customer itu membeli dengan proses KPR, itu ada biaya proses KPR yang asuransinya cukup besar gitu. Nah, di sini strategi uang muka murah sudah dipersiapkan gitu. Terutama kalau kita kerjasama dengan bank-bank yang sudah kita kerjasamakan sebelumnya, seperti BNI, misalkan BNI itu menyediakan kalau kita kerjasama developer kerjasama dengan BNI, itu bisa DP-nya hanya 5%. Mungkin dipersiapkan 10% itu dengan biaya prosesnya atau dengan skema-skema lain yang sudah tepat kita persiapkan planningnya gitu. Nah, untuk yang berikutnya implementasi dan marketingnya. Jadi implementasi sudah mulai dipersiapkan, yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan ini mulai dari pembebasan, pengurusan jual belinya, koordinasi, terus pengukuran lahan sampai keluar set plan dan desainnya, fasad rumah segala macam. Itu kurang lebih memakan waktu sekitar 4 bulan. Dari 1 Januari 2023 nanti sampai 30 April 2023. Ini 30 April 2023 ini waktu terlamanya untuk mengurus perizinan. Nah, namun untuk proses berikutnya itu cut and fill, clearance area, pengukuran ulang. Karena pengukuran ulang itu nanti kenapa diperlukan? Karena bakal ada penyusutan sedikit banyaknya ketika setelah cut and fill. Nah, terus setelah selesai, pengukuran selesai, kita persiapkan untuk pre-launching, dan ini bisa dilakukan mulai dari 1 April sampai 22 Juni, dan ini bisa paralel juga sebenarnya dengan persiapan lahan dan perizinannya. Jadi ketika perizinan sudah selesai, cut and fill sebenarnya sudah bisa dilakukan gitu. Nah, cuman memang yang lama itu ketika kita menunggu izin mendirikan bangunannya, itu yang mungkin agak lebih lama aja gitu. Terus yang berikutnya, tahap berikutnya, kita melakukan launching produk, pemasaran dan penjualan. Itu prediksi kita 1 bulan selesai. Karena unit yang kita persiapkan hanya 10, saya pikir ini tidak akan memakan waktu lama dengan strategi yang sudah biasa kita lakukan. Salah satunya digital marketing. Untuk saat
Jadi untuk saat ini tuh sistem pemasaran yang dilakukan ada konvensional, ada yang digital juga. Untuk konvensional itu penyebaran flyer, brosur, pembuatan spanduk, reklame dan lain-lain, media cetak itu dilakukan, tapi tidak masif karena itu hanya sebagai pendukung aja bahwa ada proyek di sekitar Ciwastra. Nah, selanjutnya dari digital marketing karena sasaran kita yaitu untuk milenial, untuk nanti customer segmennya nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi saya yakin tidak akan lebih dari 1 bulan untuk mencapai 10 unit rumah, atau bahkan sebenarnya targetnya itu 70% dari total unit. Jadi untuk jadi 7 unit sudah terjual pada saat launching dan sisanya sambil berjalan gitu. Nah, untuk pembangunan unit rumah dan kawasan dan fasilitas sampai selesai, sampai serah terima dengan customer itu mulai pembangunan pada 1 Juni dan selesai 30 Juni 2024 atau sekitar 1 tahun. Jadi dengan harapan 7 unit atau 10 unit maksimal terjual itu artinya kita sudah tidak ada hutang penjualan. Jadi penjualan sudah selesai dan fokus ke pembangunan. Ya. Mas Hafid, sorry, saya cut. Next slide-nya apa? Ini, Pak. Oke, terus yang berikutnya? Oke, terus yang berikutnya? Sudah selesai ya, Pak, sebenarnya. Oh, coba yang ke tadi aja yang dua sebelum ini. Nah ini kan ini udah di next slide aja. Next ya, ini udah selesai Pak memang. Nah ini untuk nextnya ini bisnis model kanvasnya. Jadi mulai dari perkenalkan dulu, kita itu SIM Pro Indonesia sudah berjalan sejak 2019 Pak. Nah menyediakan hunian murah berkualitas, murah dari sisi harga jual, uang muka, pajak dan biaya lainnya. Membangun rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang berdasari dengan tanggung jawab atas keselamatan penghuni ke depannya. Nah, untuk customer segmen, jadi memang customer yang kita sasar itu customer kelas menengah yang berpenghasilan antara 11 juta sampai dengan 13 juta dengan single atau joint income. Jadi dengan begitu, dengan harapan konsumen dapat mencicil rumah minimal dengan cicilan 5 jutaan per bulan. Dengan penghasilan tersebut biasanya customer dengan profesi karyawan manajer ke atas atau staff dengan joint income gitu. Kalau manajer ke atas kita yakin di Bandung itu udah sekitar 9 juta 10 jutaan, dan untuk staff itu paling di sekitar 7 jutaan, dan kalau dengan joint income dengan pasangannya itu bisa mencapai dengan sekitar 13 jutaan lah gitu harapannya. Terus untuk customer relationship-nya bagaimana kita sampai ke customer ini, ya kita pakai digital marketing, Instagram, Facebook Business, portal ikan, properti. Tapi untuk yang kita fokuskan itu budget marketing yang harus kita siapkan itu di Instagram dan Facebook Business. Karena ini sudah terjadi dan berhasil. Untuk yang lainnya ke bawah itu hanya sebagai pelengkap saja agar ketika customer mencari rumah di Google, di portal, kita yang muncul, ada produk kita. Terus untuk channels-nya yang kita siapkan media sosial, eksibisi, pameran, gathering, dan komunitas instansi. Nah, untuk media sosial ini seperti yang di atas tadi, terus pameran ini berlaku ketika launching. Jadi launching itu sekalian kita pamerkan sekarang kita pameran nih unit atau konsep yang kita sediakan langsung di lokasi, gathering dan komunitas instansi. Jadi kita juga mungkin akan melakukan kunjungan ke instansi. Jadi kalau instansi satu perusahaan dalam satu instansi itu membeli rumah itu, kita sudah menghemat budget marketing lainnya gitu. Itu cukup sekali jalan penjualan kena semua gitu. Nah, untuk key activities-nya ada persiapan lahan, terus pengurusan legalitas, promosi, penjualan, dan delivery. Delivery itu dalam arti di sini pembangunan dan pengelolaan rumah dan kawasan.
Key resource-nya lokasi yang strategis, yaitu di Kota Bandung, dekat ke jalan raya itu paling jauh itu hanya 1,5 kilometer. Terus bahan bangunan yang berkualitas, jadi kita nggak pakai barang yang KW sekian gitu. Terus kontraktor dengan tenaga yang handal. Jadi meskipun bahan bangunan berkualitas, tapi kalau misalkan tenaga manusianya kurang, itu tidak akan maksimal. Nah, kita pakai tenaga yang handal supaya bahan bangunannya terpercaya. Jadi jangan sampai ketika kita membangun ada keterhambatan supply barang sehingga menghambat pembangunan. Dan kalau udah menghambat pembangunan itu nanti ujung-ujungnya adalah prestasi soal setelah terima unit rumah. Nah, untuk key partnernya ada supplier bahan bangunan, kontraktor, arsitek, bank penyedia KPR, ada notaris, apresial, dan stakeholder setempat. Stakeholder ini pemerintahan setempat. Cost struktur yaitu ada yang bakal keluar, cost yang bakal keluar itu perizinan, splitting, pengecekan, validasi, notaris, apresial, pengadaan bahan bangunan, pengadaan bahan infrastruktur, jalan, taman, dan lain-lain, fasilitas perumahan, taman bermain, gaji karyawan tetap dan harian. Termasuk di sini ada fee marketing yang kita siapkan. Terus revenue stream-nya, dana investor, penjualan kolektif instansi, optimalisasi biaya promosi, meminimalisir pengeluaran dari perizinan dan koordinasi, mempercepat proses pembangunan, dan mempercepat proses penjualan. Nah, untuk yang berikutnya mengenai financial plan-nya, jadi modal awal yang kita perlukan hanya 2.135 juta kurang lebih. Itu untuk pembebasan lahan, cut and fill, analisis lingkungan untuk mengenai dampak lingkungan, perizinan, ada perizinan, terus ada dana desain sampai splitting sih. Terus dengan harga dengan modal 2,1 itu udah kita persiapkan juga rumah contoh 1 unit rumah gitu. Terus benteng kawasan dan jalan. Nah, terus untuk pengeluaran ini adalah pengeluaran untuk pembangunan 10 unit rumah. Jadi 10 unit rumah kita bisa bangun dengan total 1,8 miliar. Ada fee marketing juga, ada promosi dan pajak. Jadi total yang dikeluarkan itu sekitar 3-4 miliar. Nah, untuk penjualannya ini kita ambil rata-rata harga rumah 600 juta gitu, dengan 10 unit rumah itu 6 miliar, dan potensi keuntungannya setelah dihitung dari 6 miliar terus pengeluaran, terus pengembalian ke modal awal, itu potensi keuntungan 2 miliar, ini kurang lebih 2 miliar 19 juta. Di luar belum kita potong pajak gitu. Seperti itu. Ini dengan harga jual rata-rata 600 juta, bukan 650 juta. Jadi kalau ketika misalnya kita jual 650 juta pada saat nanti 2023, ini potensi keuntungannya akan makin tinggi, meskipun penjualan memang 6,5 miliar, tapi pengeluaran akan lebih membengkak sedikit karena diprediksi ada kenaikan harga bahan bangunan. Jadi mungkin dalam waktu 1 tahun setengah kurang lebih, sejak saat ini, atau 2 tahun lah kalau dari sekarang, dari persiapan itu, dari modal 2 miliar itu kita bisa persiapkan, kita bisa mendapat keuntungan 100%, yaitu 2 miliar lagi gitu dalam waktu 1 tahun. Dan ini bisnis yang sangat menguntungkan untuk para investor gitu. Sekian, jadi kesimpulannya, bisnis properti masih menjadi bisnis yang menjanjikan saat ini. Rumah hunian sangat dibutuhkan oleh konsumen, terutama konsumen milenial. Kemudahan dan keterjangkauan atau pembelian rumah sangat diperlukan. Dan properti hadir untuk
memenuhi kebutuhan konsumen atas rumah hunian dan real property hadir untuk investor untuk memberikan keuntungan dalam investasi yang diberikan. Kami sangat yakin bisnis ini akan berjalan dan lancar dan menguntungkan. Terima kasih. Mungkin sekian Pak dari saya. Ya, terima kasih. Plus dulu ya buat Mas Hafiz ya. Terima kasih banyak atas presentasinya. Next kalau ada masukan dari Bapak Ibu. Nggak ada? Oke. Saya aja kasih catatan Mas Hafiz. Terima kasih ya presentasinya. Saya sangat jelas sebetulnya untuk terkait payback gitu kan di halaman terakhir, sangat jelas. Cuma catatan saya ini sayangnya nih Mas Hafiz, Mas ini kan udah selesai ini. Mas Handi nggak sempat present, ya udah. Cuma begini, maksud saya Mas Hafid ini kita ceritanya kan berhadapan sama investor gitu ya, investor atau ini, dan mereka ceritanya kan nggak kenal sama Mas Hafid. Jadi kalau template yang saya sampaikan sebelumnya itu kan sebetulnya berusaha menggambarkan secara detail gitu ya, secara detail. Misalnya gini, target marketnya siapa gitu. Nah itu kan tadi nggak sempat disampaikan gitu ya. Misalnya konsumen orang berusia berapa dengan income berapa itu nggak disampaikan. Jadi kan kita nggak ini ya sebagai investor agak-agak ini target marketnya siapa gitu. Terus manajemennya siapa gitu. Itu juga nggak ada. Jadi harapannya sih sebetulnya menggunakan format atau template yang sudah saya sampaikan gitu ya. Walaupun mungkin di beberapa item kelihatannya terlalu banyak, tapi itu memang penting untuk untuk digambarkan gitu kalau kita sebagai investor. Lalu yang saya nggak tangkap lagi core kompetensinya di mana gitu ya. Core kompetensi dari produk rumahnya Mas Hafid apa gitu. Menurut saya tadi kan produk dengan harga murah dan berkualitas karena di market sekitar harganya sekitar 800 gitu ya. Terus Mas Hafiz membuat penawaran dengan harga 575 sampai 600 gitu ya. Dan itu hanya 10 rumah gitu kan, 10 rumah dan dalam 1 tahun akan balik modal. Poin yang saya tangkap seperti itu gitu ya. Cuma saya nggak nangkep sebetulnya target marketnya siapa, lalu saya nggak nangkep juga ini manajemennya siapa, yang mengerjakan siapa gitu, dan kapasitasnya seperti apa gitu. Dan jadi sebetulnya sayang karena mestinya Mas Hafid bisa nyampaikan itu kalau ngikutin format yang saya sampaikan gitu ya, supaya dapat gambaran. Lalu value proposition-nya seperti apa gitu ya. Tapi saya sih berkonklusi bahwa value proposition yang dicoba ditawarkan itu adalah rumah berkualitas dengan harga murah. Cuman saya sebagai investor juga nggak tahu apakah harga 575 sampai 600 juta itu memang dibandingkan kompetitor itu apakah harganya murah atau memang ada value di situ. Nah itu kan yang mestinya kalau Mas Hafid coba sampaikan tadi sesuai dengan format yang saya berikan gitu ya, itu mudah-mudahan sebetulnya bisa lebih detail buat investor gitu. Jadi memang jelas sebetulnya pencapaian target pencapaiannya sekian dan dalam 1 tahun gitu sudah balik modal, tapi maksud saya kita sebagai investor tuh belum bisa tahu tuh sebetulnya orang-orang di belakang ini siapa, value proposition-nya apa, dan apakah harga itu lebih murah, dan siapa target marketnya, potensi pembelinya siapa gitu ya. Kalau kita kebetulan yang di Bandung mungkin bisa membayangkan gitu ya, oh di Ciwastra ya, dan dengan potensi harga 600 juta. Oh, betul sih memang potensinya besar gitu ya. Cuma untuk investor lain yang tidak domisili di Bandung mungkin nggak tahu tuh gitu ya, nggak tahu apakah ini potensial atau enggak gitu. Atau orang-orang awam yang nggak mendalami industri konstruksi, nggak bisa membayangkan juga sebetulnya Bandung itu penduduknya padat dan bahwa tingkat konsumsi perumahan itu cukup tinggi gitu. Itu mungkin bisa disampaikan di awal gitu bahwa konsumsi perumahan itu tinggi gitu di Jawa Barat itu penduduknya ada sekitar 50 juta atau Kota Bandung penduduknya sekitar sekian juta gitu ya, atau 6 juta atau 7 juta gitu. Sementara perumahan yang terpenuhi baru sekian. Itu bukan sesuatu yang ini ya, maksud saya bukan sesuatu yang cuma gimmick dalam presentasi, tapi
sesuatu yang ingin dijelaskan kepada investor gitu ya, investor bahwa potensinya ada gitu. Jadi itu aja Mas Hafiz, terima kasih. Cuma maksud saya sayang kalau bisa disampaikan sesuai dengan format. Tujuannya apa? Bukannya saya ingin mempersulit gitu ya, tapi tujuannya supaya kita semua dapat gambaran lebih komprehensif gitu ya mengenai jadi bukan sekedar payback-nya saja berapa lama, tapi dapat gambaran juga secara komprehensif value proposition yang ingin disampaikan apa dan target marketnya siapa gitu. Dan kajian-kajian lain yang ada di ini, di misalnya kayak tadi ya, misalnya terkait makro, mestinya ada kajian dari sisi pestel gitu kan, saya nggak tahu nanti. Misalnya sebagai investor Mas Hafiz bilang ada lahan di Ciwastra sekitar 1.000 meter pembebasan lahan, ini potensi secara ini untuk secara legal akan bermasalah atau enggak gitu. Jadi itu sih Mas Hafiz. Saya kira itu tuh catatan dari saya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Ada tanggapan lain dari Bapak Ibu? Oke, Pak Handi. Ini tadi kita udah dapat ini ya, udah dapat permintaan dari ini untuk stop dulu ya. Udah beralih ke jam kuliah berikutnya. Mungkin nanti yang lain yang belum, nggak apa-apa, nggak present, nanti dicantumkan aja di tugas, nanti di link tugas di Siakat akan saya sampaikan apa namanya untuk proposal gitu dan ada kuis. Kalaupun ada materi atau modul nanti untuk minggu ini saya nggak ada materi atau modul, jadi nanti akan saya posting aja yang materi minggu sebelumnya gitu ya terkait dengan review, sama aja sama di modul 14. Terima kasih. Ada komen dari Mas Andi atau ini dari yang lain? Untuk UAS ya kita ini aja ya, tetap akan open book dan pasti ininya case dan mostly dari sesudah ini ya, dari sesudah UTS gitu ya, dari sesudah UTS poin-poin dari materi kuliah sudah UTS. Saya kira itu karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Bu Is juga tadi nggak bisa present katanya. Cukup? Oke, kalau cukup saya kira saya tutup dulu untuk pagi ini. Sampai ketemu di UAS minggu depan ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Ya.